Halo teman-teman di Bipro, di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengisi form listing dengan format baru ya. Jadi teman-teman ketika melisting itu silahkan diisi form listingnya. Jadi yang mengisi form listing itu nanti jangan pemilik atau owner ya. Jadi teman-teman sendiri yang mengisinya di hadapan owner ketika visit lokasi. Nah, ini ada form listing yang harus teman-teman isi dan ditandatangan oleh pemilik properti dan teman-teman agen di Bipro. Oke, kita mulai saja. Jadi pengisiannya itu silakan nanti diisi lengkap. Yang pertama ini yang bertanda tangan di bawah ini nama. Nah, ini nama ownernya, misalnya namanya Budi ya. Silakan isi nama ownernya. Kemudian alamatnya, ini alamat tempat tinggal pemilik propertinya, misalnya Jalan Soekarno Hatta nomor 10 Bandung misalnya. Kemudian nomor KTP-nya, teman-teman lihat nomor KTP-nya, nama di KTP-nya silahkan lihat, dimasukkan di sini nomor KTP misalnya. Kemudian nomor WA atau nomor HP-nya, nomor WA ya, sebaik nomor WA misalnya. Ini nomornya silahkan diisi. Kemudian email ownernya, email owner silahkan diisi misalnya .com misalnya. Nah, kemudian ke pertanyaan selanjutnya, ke kolom selanjutnya, ini alamat lengkap propertinya. Nah, teman-teman ini diisi alamat properti dengan lengkap, misalnya komplek Nata Endah misalnya, Kelurahan Margahayu. Oke, ini alamat lengkapnya pakai nomor ya teman-teman ya, pakai nomor blok J misalnya, blok J 10. Silakan diisi ke Kelurahan Desa Margahayu, Kecamatan Margahayu misalnya. Kota Kabupaten Bandung. Ini silakan diisi lengkap ya, provinsinya Jawa Barat. Kemudian tipe propertinya apa nih yang mau dijual atau disewakannya, misalnya rumah. Nah, teman-teman di sini untuk tipe propertinya isi dengan rumah misalnya, atau ruko atau apapun ya. Silakan tipe propertinya apa. Kemudian luas tanahnya, isi di sini luas tanah misalnya 70 meter. Kemudian luas bangunannya ini berapa, luas bangunannya silahkan diisi, misalnya luas bangunan 45 meter. Kemudian ini dimensi bangunannya berapa kali berapa, misalnya 5 kali 9, silahkan diisi 5 kali 9 meter. Nah, bukti haknya apa? Sertifikatnya atau legalitasnya. Bukti haknya sertifikat hak milik, misalnya silahkan isi dengan SHM atau SHGB atau AJB silahkan. IMB misalnya ada, silahkan isi ada, atau misalnya tidak ada isi tidak ada misalnya. Nah, ini tercatat atas nama siapa, silahkan lihat sertifikatnya. Nama di sertifikat harus sama dengan nama pemilik propertinya ya, jadi jangan sampai nanti kita melisting bukan dari pemiliknya. Nah, ini nama pemiliknya Budi, kita lihat sertifikatnya apakah sesuai dengan pemiliknya, isikan kalau memang sesuai, kalau misalnya tidak sesuai harus langsung dengan pemiliknya. Kemudian orientasi. Nah, orientasi ini kecenderungan dia maksud ininya apanya, dia mau jual atau mau disewakan. Dijual misalnya, jual, isi jual. Kalau disewakan ya isi dengan sewa. Apakah sertifikat sedang diagunkan? Kalau misalnya sedang diagunkan, isi nama banknya bank apa, sisa plafon kreditnya di bank tersebut berapa lagi, karena ini penting nanti ketika sudah ada pembelinya. Misalnya cash ya harus tahu sisa kreditnya berapa, jadi harus disediakan dulu dana untuk ambil di sertifikat di banknya, seperti itu. Kalau misalnya tidak sedang dijaminkan, isi saja dengan tidak, nama banknya dikosongkan, kalau ada nanti diisi.
harga penawaran penjualannya, harga jualnya berapa nih yang ditawarkan, misalnya 600 juta, silahkan isi misalnya 600 juta. Kondisi bangunannya seperti apa sih? Kondisi bangunannya, jumlah lantainya berapa, misalnya dia 2 lantai atau 1 lantai atau 3 lantai, silahkan diisi misalnya 1 lantai, isi dengan 1. Kamar tidur kamar tidur ada misalnya ada 3, kemudian kamar tidur pembantunya apakah ada, kalau misalnya tidak ada, strip aja, isi strip. Isi tidak ada misalnya ya, tidak ada, boleh isi tidak ada. Kemudian kamar mandi 1 misalnya, kamar mandi pembantunya ada tidak ada misalnya, isi dengan tidak ada. Arah bangunan, nah ini menghadap kemana bangunannya, timur, barat, utara, selatan, atau kemana, nah misalnya timur, isi timur. Kemudian jenis lantainya apa, keramik, granit, atau hanya semen saja, misalnya jenis lantai keramik, silahkan isi dengan keramik. Nah ini kolom-kolom isian ini bisa teman-teman isi ketika teman-teman visit lokasi propertinya. Jadi jangan sampai teman-teman melisting tidak visit ke lokasinya, jadi ini nggak akan tahu nih pengisiannya kalau memang kita tidak visit ke lokasi. Kemudian carportnya nih, garasi atau carport ada nggak, misalnya ada berapa carportnya, misalnya isi carportnya 1 misalnya, atau garasinya 1. Kemudian listriknya berapa watt, misalnya 1300 watt, silahkan isi dengan 1300 watt. Kemudian sumber airnya pakai apa, PDAM, sumur, atau apa. Kalau misalnya PDAM, isi dengan PDAM. Kemudian tahun dibangunnya, tahun berapa, tanyakan ke pemilik propertinya, kira-kira Bapak ini rumahnya dibangun tahun berapa, misalnya seperti itu. Misalnya dibangun di tahun 2010, isikan 2010. Kemudian lebar jalan di akses depan rumahnya kira-kira berapa meter, nah, misalnya 6 meter, isi dengan 6 meter. Kemudian lain-lain, nah silahkan kalau misalnya ada informasi tambahan lain-lain, misalnya ada basement, terdapat basement misalnya, silahkan teman-teman isikan untuk tambahan lainnya seperti itu untuk di form pengisian spesifikasi propertinya. Nah kemudian setelah itu berapa komisinya, nah ini teman-teman harus isi komisinya berapa, misalnya 3%, standar kita di 3% ya teman-teman ya, 3%, isi 3%. Ini isi 3%, bentar, nggak kelihatan ya, biar teman-teman bisa lihat apa 3%-nya. Ini nanti, ini hanya contoh saja, jadi teman-teman nanti isinya itu dengan tulis tangan ya kalau untuk untuk form listing ini. Tapi teman-teman yang mengisi bukan owner ya, karena owner mungkin nggak tahu cara pengisiannya. Jadi teman-teman bantu isikan dengan panduan video ini, teman-teman bisa mengisi form listingnya. Kemudian di sini ada kolom-kolom tanda tangan. Nah ini isi teman-teman, Bandung misalnya 14 Mei 2022. Nama pemilik propertinya siapa, misalnya tadi Budi, isi dengan Budi. Kemudian ini nama prinsipalnya Pak Yayuk, ini nggak usah dirubah. Kemudian nama brokernya siapa, misalnya nama Anda itu adalah siapa ya, misalnya Marlan misalnya. Nah, nama Anda itu Marlan, isikan Marlan. Nah setelah selesai, teman-teman tanda tangan di sini untuk bagian broker ya, untuk bagian jabatan broker teman-teman sendiri yang tanda tangan di sini. Kemudian pemiliknya tanda tangan di sini,
pakai materai ya teman-teman ya. Kalau misalnya pakai yang offline, kalau misalnya yang online itu nggak perlu. Nah, disarankan kalau teman-teman sudah bisa mengisi yang offline online ya, silakan gunakan yang online. Itu gampang sekali, bisa ditandatangan di gadget ya, di HP, di laptop dan lain-lain. Nah, ini nanti ditandatangan oleh prinsipal seperti itu. Nah, demikian teman-teman di video ini. Ini sangat mudah ya teman-teman, karena teman-teman mengisi hanya menuangkan data dari properti yang teman-teman listing seperti itu. Nah, ini semuanya harus diisi ya seperti itu ya. Dan pada saat melisting, teman-teman pastikan bisa melihat dokumennya, dokumen sertifikatnya, karena dengan melihat dokumen sertifikat tersebut teman-teman bisa menggali lebih jauh mengenai kondisi propertinya. Misalnya dia tidak bisa memperlihatkan sertifikatnya, tanyakan sertifikatnya ada di mana, apakah di bank atau di perorangan. Nah, nanti ini sebagai informasi nanti kalau mau jual transaksi jual beli seperti itu. Oke, baik teman-teman, cukup sekian, semoga membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman sudah bisa melakukan listing atau melisting dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.